sempat panas akibat pernyataan nenek dari Natalie Holscher yang menyebut jika cucunya tersebut siap untuk bercerai dengan Sule. Kini konflik rumah tangga Sule dan Natalie mereda dengan permintaan maaf yang disampaikan melalui akun media sosialnya. Lantas, seperti apa hubungan Sule, Natalie dan keempat anak sambungnya pasca terjadinya konflik? Sementara itu Andlip yang mendampingi sang ibunda Yulia Irawati menjalani proses mediasi di Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh sang kakak Angbin. Mengaku tak menyangka saat melihat secara langsung sikap dan perilaku sang kakak ipar Adli Fairuz terhadap ibunya. Apa sebenarnya yang terjadi di ruang mediasi pada 23 April 2021 lalu tersebut? Lalu ada Fahri Albar yang mengaku tak rasakan perbedaan antara bulan Ramadan sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Lantas, seperti apa nasib Fahri Albar di dunia perfilman? Konflik rumah tangga Sule dan Natalie Holscher yang sebelumnya sempat memanas kini mulai mereda. Sebelumnya, Natalie yang merasa tak dihargai pasca menjadi istri kedua Sule dan ibu sambung bagi keempat anaknya memilih untuk pergi dari rumah Sule yang telah menikahi pada 15 November 2020. Keretakan rumah tangga keduanya semakin tercium publik lantaran Natalie yang kerap mengunggah kekecewaan dan kemarahannya di media sosial. Apalagi, sang nenek sempat angkat bicara dan menyebut jika Natalie siap bercerai dengan Sule yang membuat suasana rumah tangga komedian asal Cimahi tersebut semakin memanas. Namun, menanggapi adanya pernyataan nenek dari sang istri tersebut, Sule mengungkapkan jika dirinya telah memaafkan hal tersebut. Bahkan, Sule pun turut meminta maaf atas permasalahan rumah tangganya yang mencuat ke hadapan publik, serta membantah tudingan jika adanya permasalahan tersebut merupakan settingan. Percakapan yang ada di media sosial atau di YouTube dan yang lain-lain, ya saya minta mohon maaf lah, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian inilah. Ini tanpa kita harus menjelekkan siapapun lah. Saya nggak tahu ya, saya itu bukan ranah saya, itu kan keluarganya dia. Yang jelas mungkin ya di sinilah mungkin ya Natalie meminta maaf kepada semuanya lah ya, semuanya. Artinya kan berbeda mungkin apa yang dilontarkan sama Natalie terus dilontarkan lagi di media sama omanya, ya itu kan masing-masing berbeda. Iya. Nah, mungkin di sini Natalie ini bukan ikut campur ya. Mungkin inginnya Natalie ini keluarga itu tidak berbicara, mungkin itu karena tidak ada izin dari Natalie. Jadi ya dimaafkan sajalah, namanya juga orang tua ya kan. Iya. Namanya juga orang tua, berbeda pola pikirnya dengan kita, dan hal yang wajar juga ketika omahnya mengatakan sesuatu hal seperti itu karena dia mungkin cucunya, kan? Itu kan neneknya Natalie itu kan di Belanda, tapi Natalie dari kecil tuh sama oma, itu hal yang wajar. Ya kalau ini settingan, kalau menurut saya mah sangat keji sekali ya. Kalau kita settingan menggunakan hal-hal yang berbau berhubungan dengan rumah tangga, ya kan? Kalau settingan itu ya sama aja kita mendoakan rumah tangga saya seperti itu ya. Ya biarkanlah netizen itu kan mereka bisa berasumsi apapun, mereka mau bilang apapun silakan. Cuma mungkin kebetulan pas pasca kemarin rame itu, pas dia tuh sebetulnya udah bikin cover sudah lama, bikin cover sudah lama, dan mungkin jadwal publishnya itu di tanggal itu, dan kebetulan pas lagi seperti ini gitu. Jadi ya silakan kalau orang mau menganggap bahwa ini settingan atau apapun, tapi kalau menurut saya sangat keji sekali gitu kalau saya memanfaatkan momen hal seperti itu. Berbeda dengan Natalie yang terlihat mudah emosional hingga kerap mengumbar permasalahan rumah tangganya di media sosial, Sule justru terlihat lebih tenang menyikapi permasalahannya tersebut. Sule pun mengungkapkan jika hubungannya dengan sang istri kini telah membaik dan kembali berkomunikasi seperti sedia kala. Meski begitu, sayangnya Natalie masih belum kembali pulang ke rumah Sule dan tinggal di tempat yang sengaja dirahasiakan oleh Sule.
Kalau untuk balik ke rumah belum ya, karena saya kalau berbohong juga ini kan bulan suci Ramadan ya. Cuman saya pikir udah dia untuk menenangkan diri dulu, karena kan dia stres juga lah ya dengan kejadian seperti ini. Udah ditenangin aja dulu, kita santai, yang penting keep in touch ya. Bahasa Inggris ya. Kita tetap berhubungan lah gitu ya, maksudnya tetap berkomunikasi, lancar, tetap mensupport dia dengan bulian-bulian netizen yang begitu hebatnya gitu kan. Mungkin kalau saya mah udah biasa ya kan, udah berapa puluh tahun saya di dunia seperti ini, tapi kalau Natali kan baru ya, baru melihat seperti itu, artinya saya harus tetap mensupport dia lah ya, karena kasihan dia lagi isi, kasihan sama bayinya. Yang jelas di sini mah saya minta maaf aja lah atas kejadian ini, minta maaf. Mungkin ini buat pelajaran istri saya dan juga buat kita semua lah. Jadi kalau masalah keluarga ya cukup kita yang tahu, jangan share-share ke media sosial gitu. Dan Natali juga nggak salah sebetulnya kan, yang salah tuh tetap saya, karena ditimbulkan permasalahannya itu kan dari saya. Tapi mungkin karena tidak bisa menahan emosi, yang akhirnya dia men-share itulah ke media sosial media. Tapi ya dia juga udah minta maaf sama saya, sama-sama lah gitu. Sama-sama kita belajar dalam membangun rumah tangga ini. Berumah tangga itu kan harus sabar. Sesuatu hal itu tidak ada rumah tangga yang tidak ada permasalahan, pasti ada permasalahan. Mungkin karena situasinya yang berbeda gitu. Umur saya yang sekian, Natali yang ya jauh berbeda gitu, dia baru dalam rumah tangga ya, jadinya lah ya seperti ini. Tapi saya harap sih ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semua lah ya. Sendiri tahu ada di suatu tempat lah. Tahu, saya udah waktu itu saya udah ke rumah, udah nyamperin juga gitu, udah nyamperin juga. Jadi ya tunggulah, nanti tunggu, tenang lah. Yang terpenting pasti nanti akan ada waktunya, ya kan? Karena saya juga nunggu dari dianya untuk kembali ke rumah. Tapi saat ini mungkin masih banyak juga pekerjaan yang harus dilakukan di rumah, di tempatnya dia gitu. Jadi kita tunggu aja lah nanti hasilnya. Yang jelas saya menginformasikan kepada semua bahwa saat ini komunikasi saya lancar, tidak ada apa-apa, baik-baik aja lah. Dan saya mohon kepada media untuk tidak memberitakan yang aneh-aneh lah, jangan memperkeruh suasana lah. Ini bulan puasa ya kan. Kita keluarga juga, sama nenek yang di Belanda juga saya sudah telepon. Mereka juga minta maaf atas nama keluarga. Kita sudah memaafkan, udah clear, udah nggak ada apa-apa lagi. Sebelumnya, salah satu kekecewaan yang dirasakan Natali pernah diungkapkannya ke media sosial miliknya. Perempuan kelahiran 14 Desember 1992 tersebut mengaku sedih dan kecewa lantaran merasa dibanding-bandingkan dengan almarhumah Lina yang merupakan mantan istri Sule. Pasalnya, Putri Delina yang merupakan anak Sule dari pernikahannya dengan almarhumah Lina sempat mengunggah foto dirinya dan sang ibunda dengan mengungkapkan kerinduannya. Namun, rupanya Natali tanpa sengaja membuka pesan di akun Instagram Sule dan melihat percakapan Sule dan Putri yang seolah tak menghargai keberadaan dirinya sebagai ibu sambung dari keempat anak Sule. Bahkan, unggahan Putri beberapa hari lalu yang membahas perihal kebenaran dan kepalsuan pun dikaitkan publik dengan Natali lantaran dinilai hubungan keduanya sedang tak harmonis. Namun hal tersebut langsung dibantah Sule yang menyebut jika hubungan sang istri dan anak keduanya tersebut baik-baik saja. Jangan dibahas lagi kamu. Beberapa hari. Jangan dibahas lagi ya. Toh dia juga udah telepon Putri juga. Dengan Udah komunikasi. Semuanya juga udah komunikasi lancar. Artinya yang kita selesaikan itu kan masalah kisruhnya ya kan. Jadi disambung-sambungkan. Jadi kan tidak tahu Putri juga untuk siapa gitu kan. Tapi media kadang-kadang disambungkan. Oh Putri begini, ini begini gitu kan. Terus bahkan ada pemberitaan keluarga Sule murka sampai mau melapor ke polisi gitu kan. Sule akan menuntut, omongannya omnya nggak ada. Omnya udah telepon saya, udah minta maaf. Itu karena emosi lah. Dan itu sebuah hal yang wajar kalau mereka karena anaknya mungkin ada suatu masalah. Tapi itu ya tidak baik untuk diikuti gitu ya. Artinya sesuatu hal itu kita bisa diselesaikan dengan baik-baik. Gitu kan? Panggil orangnya, kita ngobrol gitu kan, jangan ke media gitu. Itu aja sih sebetulnya. Yang jelas udah baik-baik sajalah gitu. Kalau anak-anak saya mah mungkin diajarkannya tidak terlalu ikut campur dalam urusan keluarga. Jadi kalau ada ya dia senang, kalau nggak ada ya udah santai gitu kan. Yang jelas tidak ada kebencian lah dari anak-anak untuk bundanya.
Seolah masih ditakdirkan untuk bersama sebagai sepasang suami istri, Natalie yang sebelumnya gencar diberitakan siap untuk bercerai dengan Sule, justru menerima kenyataan jika dirinya sedang hamil anak dari komedian kelahiran 15 November 1976 tersebut. Dan kini, meski Natalie belum kembali pulang ke rumahnya, namun Sule yang terus menjaga komunikasinya dengan sang istri, siap untuk menemani sang istri melakukan pemeriksaan kehamilan selanjutnya. Ya, baru 25 minggu, nunggu aja lah. Baru 5 minggu, ntar kalau udah sebulan, udah 2 bulan, 3 bulan, baru nanti juga kelihatan. Nanti ya kan waktu itu, waktu dalam proses nggak ketemu. Loh, yang nggak satu rumah juga kan komunikasi tetap dong. Iya, jadi jangan dipelintir-pelintir lagi gitu masalahnya. Kasihanlah dia lah ya, karena dia barulah rumah tangga lah gitu. Dan dia juga menyesali kok semua ini, dia menjadi pembelajaran yang bagus banget kok sama dia gitu kan. Intinya baik-baik aja lah ya. Yang penting tuh doakan yang terbaik. Buat netizen juga doakan yang terbaik. Jangan membuli sana, membuli sini, hujat sana, hujat sini. Doakan aja yang terbaik. Tapi terlepas dari itu semua juga haknya netizen. Mau ngapain juga ya kan. Dan kita juga tidak bisa untuk menyalahkan netizen. Kita berbuat harus berani bertanggung jawab. Kan intinya itu. Dan saya mewakili istri saya. Ya, saya meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia. Semoga ini tidak menjadi bahan dosa untuk kalian semuanya, ya kan? Konflik antara ibu dan anak yang terjadi antara Angbin Rishi dan sang ibunda Yulia Irawati kini tengah berbuntut panjang. Sebelumnya Yulia yang merasa tak dihargai oleh Adly Fairuz tak merestui hubungan anaknya tersebut dengan Adly. Percekcokan antara anak dan ibu pun dimulai sejak saat itu di tahun 2017. Hingga akhirnya Angbin dan Adly pun tetap nekat menikah tanpa restu dari ibunda Angbin pada 28 Maret 2020 lalu. Namun sebelum pernikahan dilangsungkan, rupanya pada Desember 2019 lalu, Angbin melaporkan sang ibunda dengan tuduhan pencemaran nama baik lantaran menuduh Adly telah melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Bahkan Angbin pun mengungkapkan seperti apa perlakuan sang ibunda kepada dirinya, mulai dipaksa menikah dengan laki-laki yang lebih tua dan berpindah keyakinan hingga kata-kata kasar yang dilontarkan sang ibunda kepada dirinya. 1 tahun lebih sudah laporan tersebut berjalan dan pada 23 April 2021 lalu, Yulia didampingi putri bungsunya Andlip untuk menghadiri mediasi dari laporan tersebut di Polda Metro Jaya. Pada mediasi yang dihadiri juga oleh Adly sebagai pihak terlapor mewakili sang istri yang berhalangan hadir, Adly mengaku dirinya sangat terkejut sekaligus kecewa saat melihat secara langsung sikap Adly terhadap sang ibunda. Adly tak menyangka kakak iparnya tersebut menunjukkan sikap yang tak sopan serta tak menghargai ibunya sebagai mertua dari Adly. Padahal sebelum peristiwa percekcokan terjadi, Adly mengenal Adly sebagai sosok yang baik dan sopan. Namun sayangnya, sikap yang ditunjukkan Adly di ruang mediasi membuat gambaran baik tentang sosok Adly di masa lalu seketika menghilang. Jadi pas di mediasi Polda itu jujur aku kaget banget. Itu aku sekaget itu karena aku belum pernah seumur hidup aku melihat orang lain gak ada attitude seenggak ada itu ke orang tua, apalagi ini kenal gitu kan. Nah, aku juga bingung sih, maksudnya mama aku dianggapnya itu sebagai apa, mertua kah, stranger kah, atau siapakah, aku nggak tahu kan. Maksud aku ya, aku dididik dari dulu kalau ada orang tua ngomong atau apalagi berhadapan sama orang tua, apalagi kalau kenal, itu ya pasti at least ini aja masih termasuk kasar ya, cuman gini doang, itu at least kayak gitu. Tapi ini bener-bener enggak sama sekali. Aku masuk ruangan aja, itu bener-bener udah kayak main-main musik di meja kayak gitu. Itu kayak maksud aku ini kan acara yang maksudnya suatu kegiatan yang resmi gitu kan, ada polisi juga kayak gitu. Itu bisa ditanyakan juga ya attitude-nya, karena mereka juga lihat bener-bener belum duduk aja itu kayak main-main musik di meja, kayak gerak-gerak badannya. Terus pas pertama kali
dia ngomong itu kayak langsung kayaknya naik satu, terus itu aku jujur aku kaget banget kayak oh my god kenapa kayak gini gitu, padahal itu jelas-jelas set duduknya itu jadi ini mama aku, misalnya mama aku pas banget di depan itu dia, jadi kayak eye to eye gitu, cuman dia emang nggak straight ngelihat ke mama aku, cuman ya itu kayak attitude-nya itu buruk banget jujur aja. Karena jujur aja dari awal aku ngelihat sikap dia kayak gitu, aku langsung ya aku kaget dan kayak nggak bisa, mama aku nggak bisa digituin dong, itu kayak terlalu nggak ada sopan santunnya. Terus ya udah aku liatin terus aja, aku liatin sikap dia dan dia nggak ada eye contact sama mama aku, dia ngeliatnya ke arah lain terus ya. Enggak, tapi dia gerak-gerak terus badannya, itu aku nggak ngerti kenapa. Jadi kalau misalkan sebelum kejadian ada kayak gini, kejadian masalah kayak gini, itu sebelumnya sih kita hubungannya baik-baik banget, bahkan pernah liburan bareng, terus sering ke rumah, dulu numpang ibadah sholat juga di rumah, pokoknya dulu sopan banget gitu loh kayak ke mama. Maksudnya ya hubungannya semuanya baik lah. Kalau aku ngelihat sekarang udah kayak gini, itu udah bukan gak ada masalah sih. Jujur kayak aku ngelihat dari kemarin attitude-nya, badannya gerak-gerak, main-main musik di meja, padahal itu lagi mediasi sama polisi. Dan kayak pas mama aku ngomong juga yang kayak gitu, itu jujur aku udah nggak bisa, ya udah nggak bisa bayangin sosok yang baik lagi tuh, aku udah hilang aja gitu. Belum usai keterkejutannya dengan sikap sang kakak ipar, Andlib dan sang ibu pun harus kembali menelan pil pahit lantaran hasil mediasi yang tak sesuai dengan harapan keduanya. Pasalnya, dalam mediasi yang berjalan alot tersebut, Adli bersikeras untuk tetap melanjutkan laporan pencemaran nama baik tersebut. Jujur aku berharap mediasi ini tuh kayak menjadi kayak jembatan menuju hal yang baik gitu. Karena ini kan juga bulan yang baik, hari yang baik. Kita semua berharap semua bisa jadi membaik gitu kan. Hubungan bisa jadi membaik. Kita semua bisa ya relationship-nya bisa erat lagi gitu. Nah tapi ternyata hasil mediasi kemarin nggak sesuai yang diharapkan. Padahal ya kembali lagi kita semua ya tahu ini bulan yang baik ya. Tapi ya ternyata sananya masih ingin dia secara langsung, baru banget disuruh berbicara dia langsung ngomong dia minta dilanjutin prosesnya mama aku. Ya jadi harapannya dari kita, karena kita juga tahu ini bulan yang baik, ini hari yang baik, segala sesuatunya kita pasti berharap yang baik. Bahkan pas kemarin sebelum mediasi pun kita juga udah berdoa semoga ya ini menghasilkan sesuatu yang baik, karena kita ya pengen hubungan apalagi sama kakak aku sendiri itu kembali jadi baik-baik lagi dong. Terus ya ternyata kemarin hasilnya sangat berbeda dengan ekspektasi kita. Kita kan sebenarnya pengennya baik-baik ya, kita nggak pernah menghalang-halangi apapun. Buktinya sekarang juga mereka udah menikah, udah punya anak, tapi kok maksudnya hasil mediasi kemarin pun kok malah pengen dilanjutin. Itu kita bingung sebenarnya apa gitu ya, tujuannya tuh apa gitu, masalah ini tujuannya apa sih, kenapa pengen proses ini dilanjutin terus gitu. Apa yang pengen dibuktikan, apa yang pengen dicapai gitu. Mungkin ada kepuasan tersendiri, aku juga nggak tahu. Cuman ya itu aku nanya kayak tujuannya apa sih, kan udah berkeluarga juga loh, udah bahkan udah nggak pernah komunikasi kayak gitu. Kalau dari kakak aku sendiri aku kurang tahu. Ya kalau dari kita kan kita pengen hubungannya baik lagi ya, kita selalu pengen yang terbaik, kita nggak pernah mau ada ribut-ribut kayak gini tuh, kita nggak pernah, kita mau semuanya baik-baik aja. Jadi ya untuk masalah ponakan aku atau cucunya mama, ya kita sih menerima aja. Meski telah terjadi perpecahan di dalam keluarganya, namun rupanya Andlib mengaku dirinya sangat merindukan sang kakak Angbin. Sejak kakaknya memutuskan untuk pergi dari rumah dan tetap memilih bersama Adli, Andlib mengaku sudah tak lagi berkomunikasi dengan sang kakak. Namun sebagai salah satu orang yang sangat dekat dengan sang kakak, Andlib berharap bisa kembali bertemu dengan sang kakak untuk melepas kerinduannya dan bercerita banyak hal tentang masa remajanya. Bahkan tak hanya Andlib, sang ibunda pun tampak antusias saat
akan melakukan proses mediasi lantaran berharap bisa bertemu putri sulungnya meski pada akhirnya harus menelan kecewa. Yang mediasi itu kebetulan cuma yang pihak pelapornya doang. Padahal sebenarnya aku sama mama aku sebelum mediasi itu kita udah berharap banget biar kita ketemu sama kakak aku karena kita udah paham banget. Dan aku ingat banget pas malam mama aku cerita mau ada mediasi itu bener-bener langsung cerita ke aku excited banget kayak kita mau ketemu Bian kayak gitu. Terus aku kayak ya udah excited juga, tapi aku ya namanya ibu kan beda. Terus kayak bener-bener kayak kita mau ketemu Bian, besok kamu hati-hati ya kayak gitu. Ternyata pas besok datang ya nggak ada. Dinda aja tuh ternyata tidak dihadirkan. Dan aku sama mama aku sejauh ini udah lama banget. Terakhir komunikasi itu udah lama banget ya. Pas aku SMA. Pastinya banyak karena kita udah nggak hubungan lama banget, apalagi aku sebagai seorang adik yang biasanya aku punya teman curhat, aku punya teman bobo bareng, aku punya teman yang ngajarin aku gaul, ngajarin aku ya kayak tentang cewek-cewek gitu. Itu pasti kan kakak aku kan di rumah juga cewek paling berdua sama kakak aku sama mama aku. Nah tapi karena sekarang aku udah gak ada sosok kakak di rumah, ya pasti aku pengen banget kan ketemu, ceritain aku gimana sih masa remaja aku di sekolah gimana sih kayak gitu. Karena selama ini ya nggak ada sosok kakak aku, itu udah jauh. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu, ini menjadi kali kedua bagi umat muslim menjalani ibadah puasa di tengah situasi pandemi. Berbagai tradisi yang ada di bulan suci Ramadan seperti ngabuburit, berbuka puasa bersama, salat tarawih, sahur keliling, serta mudik, hingga kini masih belum bisa dijalani secara normal seperti sebelumnya. Namun menjalani bulan Ramadan di masa pandemi saat ini, rupanya tak memiliki perbedaan yang berarti bagi Fahri Albar. Apalagi dirinya masih tetap bisa menjalani ibadah puasa mulai dari sahur hingga berbuka puasa bersama keluarganya. Bang, saya rasa kalau untuk urusan puasa kita lebih ke rohani, maksudnya pribadi ya. Jadi urusan pandemi dan yang lain-lain itu kan sama aja. Kita puasa nama itu kita sahur dan kita buka gitu, dan sholat segala macamnya. Jadi itu lebih ke pribadi. Jadi urusan pandemi kalau menurut saya, nggak tahu ya orang lain ya. Menurut saya urusan pandemi dengan puasa saya nggak ngerasa perbedaan karena itu lebih ke pribadi masing-masing individu. Ya alhamdulillah kita dengan udah setahun lebih merasain pandemi yang lalu kita masih bisa alhamdulillahnya dikasih nikmatan Ramadan sama keluarga dan semuanya masih berjalan lancar. Dan insya Allah saya yakin semuanya ke depannya akan menjadi lebih baik. Di Ramadan ini Istri dan anak-anak alhamdulillah baik, semuanya sehat. Oh enggak. Dia masaknya kebetulan untuk pas buka aja, cuman kalau sahur lebih yang ada aja kita sendiri masing-masing, kita ayo gitu. Seru-seru aja sih. Masih dibayang-bayangi dengan adanya pandemi COVID-19, diakui Fahri bisnis yang dijalaninya pun mengalami penurunan layaknya yang terjadi pada pebisnis lainnya. Namun, tampaknya hal tersebut tak terlalu mempengaruhi putra dari rocker legendaris Indonesia Ahmad Albar tersebut. Pasalnya, Fahri mengaku masih mendapat tawaran pekerjaan di dunia hiburan, salah satunya dunia film yang tengah ditekuninya. Dan kini, Fahri pun sedang menantikan perilisan film barunya yang akan segera tayang. Masih banyak, cuma kan saya lagi fokus sama Kuy Entertainment. Terus bisnis saya yang tadi, yang minuman protein tadi. Jadi kalau untuk tadi job film ya, kebetulan saya ada juga, cuma saya belum bisa buka. Nanti soon akan keluar kok filmnya. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Saya rasa segala lini bisnis pasti berpengaruh ya, apapun itu. Cuman
Gimana kita pinter-pinternya aja sih, gimana kita spekulasi supaya bisa eksekusi yang baik segala macam bisnis ya, untuk adaptasi ngikutin dengan situasi yang ada sekarang.